rasain untuk saat ini, apalagi kayak aku nih ya yang baru lulus, kan baru lulus kuliah. Udah lagi kalau untuk nyari kerjaan sekarang susah ya Kak ya. Yang diminta sekarang minimal S1. Terus untuk umur, kadang S1 umur batas maksimalnya itu udah 24, 25. Itu susah banget Kak. Sekarang kalau emang harus daftar S1 PNS, ternyata yang dicari cuma satu. Kita ada kegagalan. Banyak dong orang-orang yang pada nganggur. Jadi untuk pemerintah minta tolong deh nih yang kayak saya yang nggak kerja, yang belum kerja lah, udah hampir pengen 2 tahun nganggur. Harapannya sih buat ke pemerintahan tuh kayaknya gini, buat disesuaikan aja sama standarnya kita masyarakat rakyat Indonesia, biar nggak ada lagi nih masalah-masalah ibu rumah tangga nih yang kayak gini. Apalagi kan yang kerja cuma suami doang, kita pun juga ibu mau kerja susah, udah banyak ngelamar-ngelamar tapi kualifikasinya begitu gitu. Ya, kita bisa mendengarkan curhatan dari para masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, baik dari fresh graduate, anak kuliahan, juga dari ibu-ibu rumah tangga yang ingin memberikan tambahan pendapatan bagi keluarganya. Mungkin sebelum saya ke Mas Utama, mewakili pemerintah, saya ke Mas Dipo terlebih dahulu. Mas Dipo, kalau melihat kondisi saat ini, Mas, gitu, dengan adanya kondisi global, tekanan yang seperti ini, dan kita belum tahu kapan gitu ya, bagaimana melihat angka pengangguran yang mungkin akan terjadi, terutama dari teman-teman fresh graduate yang memang lagi berusaha keras mendapatkan pekerjaan saat ini, tapi kondisi tidak terlalu baik buat mereka. Iya, jadi kalau untuk angka pengangguran sendiri, kita pun di core Indonesia sebenarnya masih berhitung karena kondisi wait and see itu ya. Tetapi mungkin untuk gambaran kasar aja, rough idea-nya kalau yang dari yang sudah existing yang swasta, ekspektasi tidak banyak untuk membuka lapangan pekerjaan. Kita melihat lapangan pekerjaan itu bakal dibuka oleh program-program prioritas pemerintah sebenarnya. Jadi entah dari MBG dan Antara ataupun beberapa yang lain, terutama yang padat karya ya. Jadi kalau misalnya kayak hilirisasi gitu, itu kan lebih padat kapital gitu. Jadi kita melihat kalau unemployment benar-benar strategi dari pemerintah itu memang di-drive oleh program prioritas. Gitu. Kalau membuka yang masif ya. Kalau kita nunggu kebijakan atau dari industri itu terlalu lama untuk mereka ngambil gitu. Tapi kalau di tahun ini itu pasti drive dari program-program prioritas pemerintah gitu, atau dari investasi baru, itu yang kita tadi discuss ya. Mas Utama, ini kan kalau terlihat tadi kan dikatakan oleh Mas Dipo bahwa yang ngedriving adalah program pemerintah gitu. Nah, ada juga target pemerintah bahwa tahun 2029 harus tercipta 19 juta lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja gitu. Dan tiap tahunnya itu 1,79% tuh juga harus ada peningkatan penyerapan tenaga kerja di sana. Tapi dengan kondisi saat ini, apa yang akan terjadi nanti ke depannya? Ya, sebenarnya sebelum break tadi, pertanyaan Mas Rudi itu sangat menarik sekali gitu ya. Gimana apa yang pemerintah untuk menjaga itu semua gitu ya? Jadi ada 2 hal tadi ya yang mau saya sampaikan, bahwa apa yang disampaikan sama Pak Sarman tentu 67% Pak ya, yang akan tidak melakukan ekspansi gitu ya hasil surveinya. Tentu dengan metodologi ya kita lihat itu pasti mewakili dari pengusaha-pengusaha yang ada. Dan kalau kami lihat ini tentunya wait and see. Kita melihat itu. Dan artinya dari yang ekspansi tadi yang saya bilang ada 2. Satu, lapangan kerja itu tercipta karena ada yang ekspansi. Pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan ekspansi, akhirnya dia menyerap lapangan kerja baru karena dia ekspektasi outputnya akan meningkat gitu ya. Namun di sisi lain kita juga harus ingat, gak hanya yang pengusaha ataupun perusahaan existing. Kita jangan lupakan juga ada investasi-investasi baru seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Dipo. Datanya triwulan 1 itu realisasi investasi di 2026 triwulan 1 tadi sekitar 498,8 triliun gitu ya. Itu 24,4% dari target tahunan. Tentu ini sangat angka yang bagus. Dan kalau kita lihat konversinya terhadap penciptaan lapangan kerja itu sekitar 706.000 tenaga kerja. Artinya sebenarnya itu juga sudah tercipta gitu ya, tercipta lapangan kerja dari sektor-sektor yang investasi baru. Tentu tadi yang sampaikan Mas Dipo, kita pahami juga ada beberapa program-program prioritas pemerintah. Pak Presiden juga menyampaikan ada program kerja prioritas nasional di mana ada 53 program prioritas gitu ya. Dan salah satunya juga
hilirisasi, industri-industri strategis, ada groundbreaking 18 proyek gitu ya, hingga 21 proyek di tahun ini gitu ya, di awal-awal tahun, termasuk juga tadi yang disampaikan ada makan bergizi gratis, tentunya juga menciptakan multiplier effect gitu ya. Kita ada tahu supplier-supplier baru, di makan bergizi gratis ada SPPG, ada dapur juga pun sebenarnya mempekerjakan. Kami menemukan juga, contohnya teman saya yang dia punya di rumahnya yang dulunya ada yang nganggur gitu ya, atau sebenarnya pekerja bebas harian gitu, dengan adanya SPPG dia bisa jadi bekerja di SPPG, relawan SPPG gitu ya. Terus juga ada KDMP, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, itu pun juga sebagai enabler di desa-desa gitu ya, sebagai berfungsi sebagai pengganti dari tengkulak atau rentenir yang biasanya petani mencari uang larinya ke Bank Emok gitu ya, sekarang bisa ke KDMP, yang biasanya jualnya ke tengkulak, jualnya bisa ke KDMP, tentu itu juga menyerap lapangan kerja baru, termasuk beberapa program-program prioritas lainnya gitu ya, KNNP, Kampung Nelayan Merah Putih yang melakukan revitalisasi kampung nelayan, yang akhirnya nantinya bisa meningkatkan produktivitas dalam menangkap ikan. Berarti sekarang pemerintah lebih fokus dalam pengembangan programnya dia atau mendorong pengusaha untuk bisa dikatakan lebih ekspansif bisnisnya? Dan itu harus dua-duanya, tidak bisa satu hal saja gitu ya. Namun kita lihat dengan tapi kalau tadi dikatakan awal tahun itu sebenarnya sudah mulai terlihat gitu, tapi kan survei belakangan ini menyatakan pengusaha benar-benar tertekan sekali itu yang gitu saya sampaikan, Mas. Yang pemerintah jaga adalah stabilitas perekonomian. Jangan sampai inflasi tinggi sekali. Tentu kalau inflasi tinggi sekali gitu ya, dengan tadi BBM subsidi, Pertalite, biosolar naik, tentu makin menekan pengusaha. Daya beli masyarakat turun, kan ada efeknya juga pasti ke pengusaha gitu ya. Pasti ada. Karena pembelinya pembeli masyarakat gitu ya. Itu yang dijaga. Nah, terus kalau tadi mana program pemerintah atau program swasta? Program pemerintah pun ya untuk mendorong program-program yang dilakukan swasta. Kita jangan lupa juga ada beberapa program-program pelatihan vokasi gitu ya, yang itu juga untuk mempersiapkan tenaga kerja kita terampil, termasuk untuk pemerintah juga tidak hanya mendorong penciptaan lapangan kerja hanya dalam negeri. Ada juga sekarang kelas migran, Mas Pak. Kelas migran yang tujuan adalah kita sadar saat ini tenaga kerja kita yang mau keluar negeri itu kalah dengan beberapa negara-negara lain. Contoh Filipina gitu ya. India, Bangladesh gitu ya. Ada beberapa negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara lainnya. Tentu dengan ada program kelas migran gitu ya, mereka bisa dipersiapkan memiliki mindset gitu ya, memiliki skill set baik itu soft skill maupun hard skill, biar mereka bisa bekerja ke luar negeri. Tentunya opsi-opsi ini terus dilakukan, dan tadi perbaikan-perbaikan fundamental itu terus diupayakan agar terus melakukan perbaikan, penyempurnaan. Pak Sarman melihatnya seperti apa Pak? Gitu, apa pemerintah lebih fokus ke program yang dijalankan, yang disampaikan oleh Mas Utama dan juga tadi Mas Dipo, atau mungkin agak sedikit delay nih dalam membantu atau mengupayakan pengusaha ataupun industri untuk bisa dikatakan lebih survive dengan kondisi yang terjadi saat ini, Pak? Iya, saya rasa memang di tengah baru kemarin dikeluarkan surveinya gitu, bahwa saya rasa gini ya, gitu. Di tengah tantangan kita saat ini, tentu yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Yang pertama dari sisi pemerintah, katakanlah bagaimana mampu menjaga dan menekan biaya atau cost daripada pengusaha ini. Contoh misalnya, bagaimana agar pelemahan nilai rupiah kita tidak berkepanjangan, semakin kuat, ya kan? Lebih cepat dia di bawah 17.000 tentu akan lebih baik. Ini kan kita harus membangun psikologi pengusaha nih, ya karena kalau udah sampai saat ini 17.300, pengusaha yang begini, waduh, ini naik lagi nih cost operasional. Ini sesuatu yang ini kan, yang harus kita jaga. Kemudian kedua, misalnya bagaimana pemerintah juga mampu ada diversifikasi bahan baku misalnya. Masalah harga plastik ini misalnya, ya apakah memang tidak ada solusi yang lain? Ya sebenarnya masih ada solusi yang lain misalnya. Itu harus segera di ini. Jadi yang kami harapkan adalah bahwasanya pemerintah harus memang cermat mempelajari dinamika global ini supaya cepat merespon dengan kebijakan-kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Ya sehingga sejauh ini berarti lihatnya pro untuk program pemerintah sendiri gitu. Nah, kami ingin keseimbangan ini tetap ada, itu kan. Jadi seimbang nggak sih Pak menurut Bapak? Jangan biarkan kami berjalan sendiri.
Padahal boleh dikatakan bahwa hampir 90% ya kan daripada ekonomi kita ini ditopang oleh swasta dalam hal ini. Nah, kemudian tentu kami dari pengusaha ya baik itu Apindo, Kadin mendukung penuh program-program pemerintah dalam kerangka menciptakan lapangan pekerjaan. Karena apa? Bagi kami melihat bahwa penciptaan lapangan pekerjaan ini sesuatu hal yang strategis. Karena di sana ada yang namanya daya beli masyarakat. 67% pertumbuhan ekonomi kita masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga kita. Kalau angka banyak pengangguran, tentu daya beli kita kan semakin melemah dalam hal ini. Nah, sehingga memang seperti katakanlah kami dari pengusaha menyampaikan kepada pemerintah yang namanya program magang nasional itu diperluas. Bila perlu ditambah. Masuk fase 3 sekarang, Pak Sarman. Ya kan? Itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan pada kondisi seperti ini. Yang kedua, misalnya program padat karya. Selama ini kan ada Kementerian PU, kalau nggak salah yang perhubungan. Perluas lagi kementerian lain. Ya supaya masyarakat kita di desa-desa itu bisa mendapatkan gaji harian. Apakah itu mereka ikut katakanlah membangun drainase, jalan apa segala macam, silakan. Tapi mereka mendapat minimal gaji hariannya. Ya kan, kemudian juga menyangkut misalnya seperti program-program saat ini kalau sudah berjalan merekrut yang namanya karyawan-karyawan untuk Koperasi Merah Putih. Itu kan 80.000. Kalau karyawannya dikali 2-3 orang aja kan itu lumayan sekali tuh. Ya, belum lagi misalnya yang namanya MBG, ini kan berjalan terus misalnya. Nah, kemudian yang bersentuhan dengan dunia usaha tentu kami harapkan misalnya program-program hilirisasi ini ya cepat dieksekusi. Mendukung pemerintah swasta dalam hal ini. Karena apa? Semakin cepat merealisasikan yang namanya program hilirisasi ini juga akan menjadi daya tarik ekspansi bagi dunia usaha dan di sana akan terjadi lapangan pekerjaan. Jadi artinya daya tarik ini masalah program tadi itu hilirisasi ini sesuatu menurut saya juga perlu didorong oleh pemerintah. Baik. Kalau dari Pak Sarman melihat itu dengan kondisi saat ini, dari sekarang kita melihat kira-kira dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan, apakah akan ada perubahan kebijakan terkait dengan rekrutmen karyawan dari pihak swasta? Saya rasa nanti itu akan kembali kepada situasi dan kondisi. Karena terus terang saja bahwa situasi politik internasional ini, geopolitik ini kan penuh ketidakpastian. Dan di sanalah psikologi pengusaha itu selalu khawatir. Karena apa nanti? Apakah nanti BBM akan semakin naik, logistik ini akan semakin tidak pasti, nilai rupiah kita semakin tertekan, kemudian juga biaya produksi kita akan semakin naik, daya beli masyarakat semakin tertekan. Ini kan di otak pengusaha kan seperti itu. Sehingga kalau ditanya sampai kapan, ya ini tidak semuanya bisa kita menjawab itu. Semuanya akan kembali melihat situasi dan kondisi geopolitik internasional. Ya, mengalami tekanan psikologis bukan hanya pengusaha gitu, tapi juga teman-teman yang lagi mencari kerja dan akan lulus itu menjadi tekanan psikologis sendiri gitu di sana gitu. Dan kalau dari KOR sendiri, Mas Dipo melihatnya, apakah nanti lulusan baru ini atau fresh graduate atau yang sekarang masih mencari kerja gitu ya, mereka akan melarinya kemana gitu? Mereka akan lari ke sektor informal kah, ke gig ekonomi kah, atau mereka akan kita wait and see aja deh, nganggur dulu sebentar gitu sambil melihat kondisi ekonomi seperti apa? Iya, mungkin kalau boleh saya komen sedikit. Jadi saya mungkin kurang setuju sedikit sama Mas Tama soal strategi pemerintah. Kalau dari kita sih kita melihat memang strategi pemerintah itu maunya BUMN dan program-program gratis itu yang nge-leading ekonomi. Jadi benar-benar mesin utamanya itu. Tapi kan penggerak utamanya. Karena mungkin again ya kalau swasta mungkin terlalu lama kan kalau pakai kebijakan segala. Swasta itu mensupport si program-program inilah gitu kalau kita ngelihatnya ya. Jadi kalau saya melihat dari Pak Presiden gitu, itu rencana ekonominya memang seperti itu konsepnya. Jadi memang mengikuti model state capitalism di Cina gitu kalau saya ngelihatnya. Jadi again kalau buat lapangan pekerja kita pun menaruh banyak harapan dari program-program pemerintah gitu, dan harapannya pemerintah bisa lebih terbuka untuk ini swasta, iya kan. Jadi kayak ada rumor kayak misalnya Danantara mau masuk peternakan ayam gitu, sedangkan itu kan mungkin bisa dilakukan swasta atau tekstil gitu. Jadi itu. Nah kalau dari yang angka pengangguran ini, ya kan, again kita menaruh banyak harapan di program pemerintah, apalagi kalau bisa kerjasama dengan swasta. Tapi kalau misalnya itu tidak ada, karena kan everything takes time ya, apalagi kalau ngomongin pengangguran kan hiring itu juga nggak secepat itu. Memang solusi kebanyakan untuk anak-anak muda saat ini adalah lebih di sektor informal atau gig ekonomi itu sendiri. Gitu. Cuman
Kalau informal sektor mungkin lebih UMKM, ya kan yang smaller. Tapi kalau gig ekonomi itu agak berbahaya karena banyak case study di luar, semakin banyak pekerja yang masuk si gig ekonomi, sebenarnya value setiap pekerja itu berturun. Ya kan, karena makin misalnya tukang Gojek, makin banyak jadi orang tukang Gojek, sebenarnya makin available kan. Harganya malah jadi makin murah. Sebenarnya everybody lost in that situation. Jadi memang kita perlu lebih banyak pekerjaan formal, pekerjaan yang long term yang lebih stabil gitu. Oke. Ini kalau tadi disampaikan oleh Mas Dipo terkait dengan apa namanya pemerintah yang sekarang lebih banyak menggerakkan gitu ya, sedangkan swasta itu menopang gitu. Apakah ada katakan diharapkan seimbang sebenarnya gitu ya, pemerintah bisa menopang swasta, swasta juga bisa menopang pemerintah. Kalau sekarang kan kenyataannya bahwa dibuild oleh pemerintah semua dan swasta menjadi bagian yang menyokong gitu. Sedangkan rodanya semua sebenarnya ada di swasta. Anda melihatnya seharusnya kayak gimana? Kalau itu sih mungkin cara kita ngebaca ya, sebagai orang luar mungkin dari dalam. Tapi memang saya melihatnya seperti itu ya. Terlihat dari program cara manage moneter, cara manage fiskal. And that's okay. I think it's an option. Ini kan masalah kepemimpinan, masalah direction ekonomi. Gitu kan. Memang kita ada perpindahan dari periode sebelumnya periode ini. Gitu. Mungkin kalau yang tahun pertama, saya rasa banyak pengamat itu kayak agak, oh ini apa ya konsepnya ya, gitu kan, dan antara itu besar. Mungkin kalau Pak Prabowo kan Pribato ekonomi Pancasila, cuman kan what does that mean gitu specifically gitu. Kalau saya makin kesini makin melihat arahnya itu ya. Jadi memang si BUMN jadi mesin, program prioritas jadi mesin, swasta support. Ya kan mungkin pelan-pelan swasta will have a bigger role, tapi mungkin kalau Pak Prabowo kan maunya cepet. Gitu. Jadi memang ya udah yang internal aja yang cepet. Karena ada target 8% Iya, karena dia juga ada target sendiri, ya kan. Dia maunya lebih cepat gitu. Ya kan kalau menunggu market mechanism memang takes time aja. Oke. Mas Alma gimana ngelihatnya? Gitu. Apakah memang motor penggerak sekarang itu pemerintah cooling down dulu sebentar dengan program yang sudah jalan dengan masif ini, dan sekarang lebih fokus lagi bagaimana membantu teman-teman dari pengusaha dengan supaya lebih, misalnya paling tidak menurunkan nilai tukar rupiah dulu lah supaya pemerintah pengusaha tidak terlalu kelabakan dengan kondisi saat ini, atau kan seperti apa sebenarnya? Meskipun sebenarnya kalau kebijakan moneter tentu udah di Bank Indonesia ya. Kita juga tahu pasti saat ini Bank Indonesia juga melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk melakukan intervensi terhadap rupiah kita gitu ya. Dan udah disampaikan juga oleh Pak Gubernur BI. Terkait dengan tadi ya, kalau kita sih sebenarnya tidak perlu memperdebatkan mana yang sebenarnya didorong gitu ya Mas ya. Lebih ke arah mana sih sebenarnya mana peluang yang bisa kita ciptakan. Saat ini kan kok tadi dibilang bahwa Danantara, iya betul ada beberapa proyek-proyek yang dilakukan Danantara gitu ya. Karena beberapa mungkin itu tidak bisa dilakukan sama swasta. Saya seperti itu. Dan contoh juga kalau misalkan tadi dibilang bahwa ini sentris dilakukan sama pemerintah saja, beberapa program-program itu juga sebenarnya menggandeng mitra. Mitra pun ya swasta sebenarnya. Itu juga untuk mendorong, untuk menaikkan gairah untuk berusaha gitu ya, dan di ekspansi masyarakat. bisnis mereka. Baik. Lalu jangan lupakan juga Mas, yang sebenarnya saat ini Pak program-program yang highlightnya mungkin tidak terlalu terlihat gitu ya. Kita ada loh 41 kawasan industri baru gitu ya di proyek strategis nasional. Kita juga punya sekitar 25, saya mau koreksi jika saya salah, kawasan ekonomi khusus di KEK. Itu kan juga disediakan untuk tentunya private gitu ya, private sector, swasta, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri. Itu disediakan, insentif diberikan di situ. Lalu beberapa hal lainnya gitu ya, seperti beberapa hilirisasi kan gak hanya 18 saja, berhenti di 18 proyek saja. Ada hilirisasi untuk kelapa dalam, ada hilirisasi untuk Kalau lihat kuartal 2 ini Mas, kira-kira Mas Utama, jadi kira-kira dengan kondisi ekonomi kita di kuartal kedua ini, apakah ada kemungkinan bahwa apa yang dikhawatirkan pengusaha itu tidak akan terjadi gitu, bahwa pemerintah sudah bahkan banyak sekali melakukan bantalan-bantalan, relaksasi segala macam supaya nanti pengusaha tidak lagi 67%. Oke lah, berkurang lah dari situ yang akan menerima itu baru. Gimana? Tentu yang menarik adalah kita ketahui sekarang saat ini dengan ada ketidakpastian global ini, itu ada dua sebenarnya, winner and loser. Kita tahu ada kok sebenarnya sektor-sektor selain tadi yang disampaikan Pak Sarman gitu ya, ada yang wait and see, ada yang sebenarnya cost-nya tinggi. Namun sebenarnya ada yang mendapatkan windfall gitu ya. Kita tahu bersama juga. Nah, sektor-sektor ini tentunya akan menopang gitu. Jangan lupakan juga di tahun 2022 kita surplus perdagangan itu melebar, itu utamanya juga karena windfall. Saat itu CPO kita tinggi, batu bara tinggi. Itu juga bisa menyerap lapangan kerja. Nah, yang mau saya sampaikan, itu coba di-boost juga sama pemerintah. Ini yang mau saya sampaikan adalah tentu
yang kita yang harus kita ingat bahwa pemerintah juga melihat kita wait and see, termasuk juga bukan wait and see ya, kita melihat memonitor bagaimana perkembangan data-data makro gitu ya. Apakah kan tentu nggak bisa at all cost kita lihat harus diberikan daya beli harus kita lihat juga gitu loh. Mana yang sektor-sektor yang tadi saya sampaikan, mana yang sektor yang winner ya tentu harus diberikan kita tarik lagi lebih besar gitu ya. Apakah itu PNBP-nya, apakah biaya keluarnya, dan saat ini pun juga dirancang untuk biaya keluar. Dan untuk yang sektor-sektor yang sebenarnya mengalami penurunan gitu ya tentunya itu akan dilakukan beberapa langkah-langkah intervensi agar tidak semakin turun. Tentu daya beli juga seperti itu. Mungkin terakhir Mas Dipo, terkait dengan kondisi ini singkat saja, apabila satu generasi lulusan ini tidak bekerja, apa yang terjadi ke depannya kira-kira Mas Dipo? Singkat saja. Pertanyaannya berat ya. Misalnya satu generasi. Singkat saja tapi. Kayaknya nggak mungkin. Pertanyaan berat soalnya. Ya tapi mungkin, I think the biggest concern kalau sekarang, of course, setuju benar ada windfall, ada beberapa, terutama yang komoditas ya. Kita harus make sure, again, harus yang jangan yang padat kapital, tapi yang padat karya gitu. Ya kan, itu yang I think the biggest challenge ya. Ya kan, tapi soal angkatan tenaga kerja ini, menurut saya sangat concern, memang survei walaupun ini per hari ini ya. Ya menurut saya sangat concern soal tidak mau ekspansi, tidak ada penambahan baru. The biggest concern adalah mengenai target kita 2045, ya kan, soal Indonesia Emas. Karena Indonesia Emas itu konsepnya kita dapat bonus demografi, banyak orang, dan seharusnya produktif. Ya kan, kalau dalam 20 tahun ada gap-gap yang tidak produktif, artinya kita nggak kena si Indonesia Emas itu. Itu mungkin the biggest concern. Kita menutup dengan statement dari Pak Sarman terakhir, harapan pengusaha apa supaya paling tidak nggak 67, paling nggak 50% ya Pak yang tidak akan ekspansi. Singkat aja Pak Sarman, kira-kira gimana? Tentu kami dari pelaku usaha berharap agar pemerintah betul-betul mampu melihat dengan nyata apa yang menjadi tantangan dan kekhawatiran dunia usaha saat ini. Tentu harapan kami agar pemerintah hadir untuk memberikan solusi dan membantu dan memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung agar pengusaha itu mampu bertahan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana agar potensi ekonomi dalam negeri ini semakin diperkuat. Contoh misalnya bagaimana belanja pemerintah kita ini yang triliunan ini betul-betul bisa dibelanjakan untuk produk Indonesia misalnya. Itu kan itu mengangkat produk Indonesia. Jangan malah produk asing contohnya. Itu. Kemudian juga UKM kita yang 560 juta ini saya rasa juga perlu ini diberdayakan. Karena UKM ini walaupun hanya menerima 1-2 orang, tapi kalau jumlahnya besar, itu juga sangat-sangat bagus juga gitu loh. Besar. Termasuk ekonomi kreatif kita. Jadi artinya potensi-potensi ini harus dilihat oleh pemerintah supaya kita mendorong dari berbagai sektor. Ya kan? Dari mikro, kecil, menengah sampai besar, ini betul-betul berperan sehingga kita harapkan bahwa mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua ini juga bagus. Harapan sama-sama. Dan target pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 bisa tercapai. 2026 bisa tercapai. Baik, terima kasih Pak Sarman, terima kasih Mas Utama, terima kasih Mas Dipo sudah mengelaborasi ini semua. Harap kita sama-sama ada kondisi ini, windfall segala macam gitu ya. Ada wait and see juga. Mudah-mudahan bisa cepat selesai semuanya dengan kondisi yang ada di luar sana. Badai ini cepat berlalu. Dan badai cepat berlalu supaya nanti yang lulus bisa dapat kerja cepat. Betul. Itu sama-sama. Dan inilah akhir dari Economic malam hari ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan juga cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.